Renu Rana Rana. Asyurbanipal adalah salah satu raja besar dari Kekaisaran Asyur baru yang memerintah pada masa kejayaan terakhir negeri itu sebelum akhirnya runtuh beberapa dekade kemudian. Ia naik takhta sekitar tahun 668 sebelum Masehi dan memerintah hingga sekitar 627 sebelum Masehi. Pemerintahannya menandai puncak dari kebesaran militer, budaya, dan kekayaan Asyur. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Asyur mencapai batas terluasnya, mencakup hampir seluruh wilayah timur dekat kuno, dari Mesir di barat daya hingga perbatasan Iran di timur. Namun, di balik kemegahan itu, pemerintahan Asyurbanipal juga menjadi saksi dari kejatuhan perlahan kekaisaran yang begitu besar. Karena beban perang, pemberontakan, dan ketegangan dalam negeri yang terus meningkat, Asyurbanipal adalah putra dari Esarhaddon, raja yang sebelumnya berhasil memulihkan kekuatan Asyur setelah masa kekacauan yang ditinggalkan oleh ayahnya Sanherib. Sejak kecil, Asyurbanipal telah disiapkan untuk menjadi penguasa yang tangguh. Ia menerima pendidikan yang luas dalam bidang militer, administrasi, dan juga sastra. Tidak seperti banyak raja perang pada zamannya, Asyurbanipal dikenal memiliki kecintaan luar biasa terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ia dapat membaca dan menulis bahasa Sumeria dan Akkadia, dua bahasa kuno yang pada masa itu hanya dikuasai oleh para juru tulis dan pendeta. Kemampuannya dalam bidang literasi menjadikannya satu-satunya raja Asyur yang benar-benar terpelajar dalam arti kata yang luas. Setelah kematian Esarhaddon, Asyurbanipal naik takhta di Niniwe. Sementara saudaranya, Shamash-shum-ukin, diangkat menjadi raja di Babel. Keputusan ayah mereka untuk membagi kekuasaan ini semula dimaksudkan agar kedua wilayah besar, Asyur dan Babilonia, dapat hidup berdampingan secara damai. Namun dalam kenyataannya, sistem itu menanamkan benih konflik di antara dua bersaudara. Asyurbanipal sebagai Raja Asyur memegang kekuasaan tertinggi atas seluruh kekaisaran, sementara Shamash-shum-ukin hanya dianggap sebagai vasal di bawah pengawasan kakaknya. Ketegangan politik dan kecemburuan akhirnya menimbulkan perang saudara besar di antara mereka. Sekitar tahun 652 sebelum Masehi, Shamash-shum-ukin memberontak terhadap kekuasaan Asyur dengan dukungan bangsa Elam, Aram, dan beberapa kota di Babilonia yang menginginkan kebebasan. Pemberontakan ini berlangsung selama beberapa tahun dan menjadi salah satu perang saudara paling berdarah dalam sejarah Timur Dekat. Asyurbanipal merespons dengan kekuatan penuh. Ia mengepung kota Babel selama beberapa tahun hingga akhirnya kota itu jatuh. Shamash-shum-ukin dikabarkan bunuh diri di dalam istananya yang terbakar dan Babilonia kembali berada di bawah kekuasaan langsung Asyur. Kemenangan ini menegaskan keunggulan Asyurbanipal sebagai panglima perang yang kejam namun efektif. Ia tidak hanya menaklukkan Babel, tetapi juga menghancurkan Elam, sekutu utama pemberontakan itu. Dalam kampanye melawan Elam, Asyurbanipal memimpin pasukan ke Susyana dan menjarah kota Susa, ibu kota Elam. Ia membakar kuil-kuil, menghancurkan istana, dan memindahkan patung-patung dewa Elam ke Niniwe sebagai bukti kemenangan. Keganasannya terhadap Elam begitu terkenal sehingga banyak prasasti menulis bagaimana ia menyebarkan garam di atas tanah Elam agar negeri itu tidak pernah bangkit lagi. Penaklukan Elam menandai akhir dari salah satu kerajaan tertua di dunia dan sejak saat itu wilayahnya menjadi tanah kosong yang dikuasai bangsa lain. Selain sebagai penakluk, Asyurbanipal juga dikenal sebagai pelindung kebudayaan. Ia mendirikan perpustakaan besar di Niniwe yang menjadi salah satu peninggalan paling monumental dari peradaban Mesopotamia. Koleksi perpustakaan ini mencakup lebih dari 20.000 lempengan tanah, liat bertuliskan aksara paku, berisi teks-teks keagamaan, sejarah, sastra, hukum, dan ilmu pengetahuan. Di antara teks yang paling terkenal dari perpustakaan itu adalah Epos Gilgamesh, kisah kepahlawanan kuno yang merupakan salah satu karya sastra tertua di dunia. Melalui usaha Asyurbanipal mengumpulkan dan melestarikan naskah-naskah itu, banyak pengetahuan kuno yang akhirnya dapat bertahan hingga zaman modern. Perpustakaan Niniwe bukan hanya lambang kecintaan Asyurbanipal terhadap ilmu, tetapi juga menunjukkan sistem administrasi Asyur yang sangat terorganisir. Ia menugaskan juru tulis dari seluruh provinsi untuk menyalin dan mengirimkan teks-teks dari berbagai tempat ke Niniwe.
Koleksi itu menjadi pusat dokumentasi kerajaan yang juga berfungsi sebagai sumber kebijakan dan ilmu pengetahuan bagi para pejabatnya. Ketika kota Niniwe akhirnya jatuh, banyak dari lempengan tanah liat itu terkubur di bawah reruntuhan. Tetapi justru karena itulah mereka terawetkan dan ditemukan kembali oleh para arkeolog pada abad ke-19. Namun, di balik keberhasilan kebudayaan dan militer itu, masa pemerintahan Asyurbanipal juga diwarnai oleh kesulitan besar. Kekaisaran Asyur terlalu luas untuk dipertahankan dengan mudah. Banyak daerah jajahan di barat dan timur mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Kampanye militer yang tiada henti menguras tenaga dan sumber daya negara. Pasukan harus terus dikerahkan untuk menekan pemberontakan di Mesir, Fenisia, Arab, dan Armenia. Meski Asyurbanipal berhasil menjaga stabilitas dengan kekuatan senjata, hal itu menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi rakyat dan meningkatkan ketergantungan pada kekuatan militer semata. Selain itu, ancaman baru mulai muncul di wilayah timur laut dari bangsa Media yang semakin kuat. Pada awalnya Media masih merupakan kumpulan suku-suku, tetapi pada akhir masa Asyurbanipal, mereka telah menyatu di bawah kepemimpinan yang tangguh dan membangun kekuatan besar di dataran Iran. Sementara itu di Babilonia, meskipun pemberontakan telah dihancurkan, semangat kebangsaan tidak pernah padam. Ketika Asyurbanipal meninggal, penerusnya tidak memiliki kemampuan sekuat dirinya untuk mengendalikan wilayah-wilayah itu. Setelah kematian Asyurbanipal, Kekaisaran Asyur mulai runtuh dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 20 tahun setelah wafatnya, Niniwe sendiri diserbu oleh koalisi bangsa Media dan Babilonia pada tahun 612 sebelum Masehi. Kota megah itu dibakar dan dijarah hingga habis, mengakhiri sejarah panjang Asyur yang telah bertahan berabad-abad. Para sejarawan kemudian melihat masa pemerintahan Asyurbanipal sebagai puncak terakhir kejayaan Asyur sekaligus awal dari kejatuhannya. Warisan Asyurbanipal tidak hanya terlihat pada reruntuhan Niniwe, tetapi juga pada pengaruh budaya yang ditinggalkannya. Melalui perpustakaan besar yang ia dirikan, peradaban manusia memperoleh jendela untuk memahami dunia kuno Mesopotamia. Dari sana kita mengenal mitos, hukum, dan sejarah bangsa-bangsa yang menjadi dasar perkembangan peradaban berikutnya. Di sisi lain, citranya sebagai raja yang keras dan haus kekuasaan juga menunjukkan wajah ganda seorang penguasa besar pada zaman kuno, yang di satu sisi menjadi penjaga kebudayaan dan di sisi lain menjadi sumber penderitaan bagi musuh-musuhnya. Relief dan prasasti yang menggambarkan Asyurbanipal sering memperlihatkannya dalam dua peran sekaligus, yaitu sebagai raja yang sedang membaca naskah di istana dan sebagai pahlawan yang menombak singa di arena perburuan. Dua citra itu melambangkan perpaduan antara intelektualitas dan kekuatan yang menjadi ciri khas pemerintahannya. Bagi bangsa Asyur, berburu singa adalah simbol keberanian dan supremasi raja atas kekacauan dunia. Bagi para sejarawan modern, itu menjadi simbol dari ambisi Asyurbanipal untuk menaklukkan sekaligus mengendalikan semua hal yang mengancam ketertiban kekaisarannya. Kebesaran Asyurbanipal juga diabadikan melalui karya seni dan arsitektur istananya di Niniwe. Dinding istana dihiasi relief yang menggambarkan kampanye militer, penyerahan upeti, perburuan singa, dan upacara keagamaan. Setiap relief memiliki detail luar biasa yang memperlihatkan tingkat kehalusan seni pahat Asyur pada masa itu. Arkeolog yang menggali reruntuhan Niniwe pada abad ke-19 terkesima melihat kemegahan karya seni tersebut. Mereka menemukan ribuan lempengan batu dan patung yang kini tersebar di berbagai museum besar dunia. Asyurbanipal menjadi simbol dari zaman di mana kekuasaan dan pengetahuan berpadu dalam satu sosok. Ia bukan hanya raja penakluk, melainkan juga seorang intelektual yang memahami nilai ilmu dan sejarah. Namun kekuasaannya berdiri di atas sistem kekerasan dan dominasi yang tidak dapat dipertahankan lama. Ketika tangan besinya tiada lagi, struktur besar yang ia bangun runtuh oleh beratnya sendiri. Meski demikian, nama Asyurbanipal tetap hidup dalam sejarah sebagai penguasa terakhir yang membawa Asyur mencapai puncak kejayaannya sebelum tenggelam ke dalam debu waktu. Kisahnya menjadi cermin dari siklus besar peradaban manusia, di mana kemegahan dan kehancuran selalu berjalan berdampingan. Dalam diri Asyurbanipal, kita melihat bagaimana ambisi manusia untuk menguasai dunia dapat menghasilkan kemajuan besar, tetapi juga menanam benih kehancuran yang tidak terhindarkan. Dari puing-puing istana Niniwe, dari lempengan tanah liat yang dikubur ribuan tahun, sejarah berbicara tentang seorang raja yang mencintai ilmu dan perang dengan intensitas yang sama. Dan dari sanalah dunia modern belajar tentang peradaban yang menjadi akar dari banyak nilai kemanusiaan dan kebudayaan yang kita
kita kenal hari ini. Setelah wafatnya Asyurbanipal, bayangan besar dari kekuasaan dan kebesaran yang pernah ia bangun mulai pudar perlahan. Negeri Asyur yang dahulu teguh dan ditakuti kini kehilangan pemimpin yang mampu menyatukan berbagai provinsi dan menaklukkan musuh dengan kebijaksanaan maupun kekuatan. Tak lama setelah kepergiannya, istana yang megah di Niniwe berubah menjadi medan perebutan kekuasaan di antara para bangsawan, pejabat militer, dan keluarga kerajaan. Ketidakstabilan yang sebelumnya tertahan oleh wibawa sang raja, kini pecah menjadi konflik terbuka yang melemahkan seluruh sendi pemerintahan. Asyurbanipal meninggalkan warisan yang begitu besar, namun juga beban yang berat bagi penerusnya. Ia mewariskan kerajaan dengan wilayah luas dan rakyat yang beragam, tetapi juga meninggalkan luka mendalam akibat perang, pajak tinggi, dan kerja paksa yang terus menekan penduduknya. Pusat-pusat pemerintahan di barat seperti Damaskus dan Tirus mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan, sementara provinsi di timur yang dulunya tunduk mulai enggan lagi mengirim upeti. Semua itu menandakan bahwa fondasi kekuasaan Asyur telah retak di dalam sebelum retak dari luar. Dalam catatan sejarah, setelah masa Asyurbanipal muncul sejumlah raja yang tidak banyak dikenal. Nama-nama mereka tercatat dengan samar dalam prasasti yang ditemukan di reruntuhan Niniwe dan Kalhu. Namun tidak ada di antara mereka yang mampu mengembalikan kekuatan seperti masa sebelumnya. Sebagian besar hanya memerintah dalam bayang-bayang kekacauan, dan kekuasaan mereka lebih banyak bersifat simbolik daripada nyata. Para jenderal yang dulu menjadi tangan kanan Asyurbanipal kini saling berebut pengaruh, dan tentara yang dulu menjadi kebanggaan kerajaan berubah menjadi kekuatan yang sulit dikendalikan. Sementara itu, bangsa Media di sebelah timur terus memperkuat diri. Mereka belajar banyak dari cara Asyur berperang dan membangun kekuasaan. Para pemimpin Media memperluas aliansi dengan bangsa Persia di selatan dan menjalin hubungan dengan Babilonia yang tengah berbenah di bawah dinasti baru. Aliansi ini perlahan membentuk kekuatan yang akan mengguncang seluruh tatanan politik di timur dekat. Di selatan, Nabopolassar, seorang bangsawan Babilonia yang pernah menjadi pejabat Asyur, memimpin pemberontakan yang menjadi titik awal kebangkitan Babilonia baru. Nabopolassar memanfaatkan kekacauan internal Asyur untuk merebut kota-kota penting di selatan. Dalam waktu singkat, ia berhasil menguasai Babilonia dan mendirikan pemerintahan sendiri. Dari sanalah ia mulai membangun koalisi dengan bangsa Media. Kedua kekuatan ini menyatukan kepentingan mereka dalam satu tujuan, yaitu menghancurkan Asyur sepenuhnya. Meskipun Asyurbanipal telah tiada, kebencian terhadap kekuasaan keras yang ditanamkannya masih hidup di hati banyak bangsa yang pernah ia tundukkan. Maka perang yang kemudian meletus bukan sekadar perang politik, tetapi juga pembalasan dendam terhadap berabad-abad dominasi Asyur. Ketika pasukan gabungan Media dan Babilonia menyerbu utara, kota demi kota jatuh dengan cepat. Pertahanan Asyur yang dahulu dikenal kuat tidak lagi mampu bertahan karena lemahnya koordinasi dan kehancuran moral pasukan. Kota Asyur sebagai pusat keagamaan kuno dihancurkan lebih dulu, kemudian Kalhu, dan akhirnya Niniwe. Pengepungan Niniwe pada tahun 612 sebelum Masehi berlangsung sengit, tetapi akhirnya tembok megah yang pernah dibangun dengan kebanggaan itu runtuh. Api melalap istana, patung-patung raja dihancurkan, dan perpustakaan besar yang pernah menjadi kebanggaan Asyurbanipal ikut terkubur di bawah puing-puingnya. Kejatuhan Niniwe menjadi akhir dari salah satu peradaban paling berpengaruh di dunia kuno. Namun warisan Asyurbanipal tidak hilang seluruhnya. Para juru tulis yang pernah bekerja di perpustakaannya menyelamatkan sebagian naskah dan menyebarkannya ke kota-kota lain seperti Haran dan Babilonia. Naskah-naskah ini menjadi sumber penting bagi kebudayaan Mesopotamia yang terus berlanjut di bawah pemerintahan Babilonia baru. Dengan demikian, meski kekaisaran Asyur hancur, kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan yang dikumpulkan oleh Asyurbanipal tetap hidup dalam bentuk lain, menyusup ke dalam kebudayaan bangsa-bangsa penerusnya. Dalam pandangan sejarah, sosok Asyurbanipal sering dianggap sebagai lambang paradoks kekuasaan. Ia menggabungkan dua sisi yang saling bertentangan, yaitu kecintaan terhadap ilmu dan kecenderungan terhadap kekerasan. Ia membangun perpustakaan untuk melestarikan hikmah kuno, tetapi pada saat yang sama menghancurkan negeri-negeri tetangganya dengan kebrutalan yang mengerikan. Ia mengirimkan perintah untuk mengumpulkan kitab dari seluruh negeri, tetapi juga memerintahkan pasukannya untuk membakar kuil dan memusnahkan penduduk musuh. Kontradiksi ini menggambarkan sifat kekuasaan besar pada zamannya, di mana kebudayaan dan kekejaman berjalan seiring sebagai dua wajah dari peradaban yang sama.
Sementara banyak raja lain dikenang karena penaklukannya semata, Asyurbanipal dikenang karena kemampuannya meninggalkan jejak intelektual yang langka pada masanya. Ia sadar bahwa kekuasaan tidak hanya diukur dari sejauh mana pedang dapat menaklukkan musuh, tetapi juga dari sejauh mana ilmu dapat mengabadikan nama penguasa. Mungkin inilah alasan mengapa ia begitu tekun mengumpulkan teks-teks kuno, mencatat silsilah para dewa, serta melestarikan kisah-kisah leluhur. Dalam pandangannya, ilmu adalah warisan yang lebih abadi daripada monumen batu atau menara kemenangan. Meskipun ia telah lama meninggal, sosok Asyurbanipal terus menjadi bahan kajian bagi sejarawan modern. Para ahli mencoba memahami bagaimana seorang raja pada masa yang keras seperti itu bisa memiliki ketertarikan yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Beberapa teori menyebut bahwa hal itu mungkin dipengaruhi oleh pendidikan yang diterimanya di Istana Babel pada masa muda, di mana ia bergaul dengan para imam dan juru tulis yang mempelajari tradisi Sumeria dan Akkadia. Dari lingkungan itulah ia mungkin belajar menghargai kekuatan tulisan dan arti pentingnya catatan sejarah. Sisa-sisa kejayaan Asyurbanipal kini tersebar di berbagai museum di dunia. Relief dari istananya di Niniwe menjadi salah satu koleksi paling berharga di Museum Inggris. Di antara relief itu terdapat adegan perburuan singa yang terkenal, menggambarkan sang raja dengan busur dan tombak menghadapi singa yang mengamuk di arena. Adegan itu bukan sekadar gambaran hiburan kerajaan, tetapi juga lambang dari kekuasaan raja atas kekacauan dan simbol kendali manusia atas kekuatan alam. Pada relief lain terlihat barisan tawanan perang, upacara kemenangan, dan parade tentara yang menunjukkan kebesaran militer Asyur. Bagi masyarakat modern, peninggalan itu menjadi bukti nyata tentang kecanggihan seni dan organisasi pada masa Asyurbanipal. Gaya seni yang muncul pada masa pemerintahannya menunjukkan kematangan estetika dan ketelitian yang luar biasa. Setiap ukiran dibuat dengan presisi yang menggambarkan tidak hanya peristiwa sejarah, tetapi juga emosi dan gerak tubuh manusia secara detail. Hal ini membuktikan bahwa di tengah dunia yang keras dan penuh peperangan, bangsa Asyur juga memiliki peradaban yang tinggi dalam seni dan simbolisme. Masa Asyurbanipal mengajarkan bahwa kebesaran suatu bangsa tidak hanya diukur dari luas wilayah atau jumlah pasukannya, tetapi juga dari kemampuannya melestarikan nilai-nilai ilmu dan budaya. Ketika pedang sudah berkarat dan tembok-tembok istana telah runtuh, yang tersisa hanyalah pengetahuan dan catatan sejarah yang mampu melampaui waktu. Dalam hal ini, Asyurbanipal berhasil menorehkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kemenangan militer, yakni warisan intelektual yang menjadi jembatan antara dunia kuno dan peradaban yang lahir sesudahnya. Nama Asyurbanipal kini tidak lagi hanya berarti seorang penakluk dari masa silam, tetapi juga lambang dari kebangkitan intelektual di tengah kekuasaan yang kejam. Ia adalah contoh bagaimana sejarah manusia selalu menyimpan sosok yang melampaui zamannya, yang memahami bahwa ilmu dan kebudayaan dapat memberi kehidupan yang lebih panjang bagi peradaban daripada segala bentuk penaklukan. Dengan demikian, kisahnya menjadi peringatan abadi bahwa setiap kejayaan yang dibangun dengan pedang pada akhirnya akan sirna, tetapi setiap huruf yang ditulis dengan niat melestarikan ilmu akan tetap hidup bahkan setelah ribuan tahun berlalu. Setelah peradaban Asyur lenyap dan nama Asyurbanipal tenggelam di bawah reruntuhan Niniwe, ingatan tentang dirinya tidak sepenuhnya hilang dari dunia kuno. Di kalangan bangsa Babilonia dan Persia, kisah mengenai raja besar yang memerintah dari utara tetap hidup dalam bentuk legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka menggambarkan Asyurbanipal sebagai penguasa yang bijaksana namun ditakuti, seseorang yang memiliki pengetahuan luas tetapi juga kehendak yang keras terhadap musuh-musuhnya. Seiring berjalannya waktu, sosoknya berubah menjadi bayangan mitologis yang bercampur antara fakta sejarah dan kisah simbolik yang menceritakan tentang kebanggaan sekaligus kejatuhan manusia. Bukti-bukti nyata mengenai kehidupan dan pemerintahan Asyurbanipal baru muncul kembali setelah ribuan tahun kemudian ketika para penjelajah Eropa mulai meneliti tanah Mesopotamia pada abad ke-19. Saat arkeolog seperti Austen Henry Layard dan Hormuz Rasam menggali tanah di sekitar Niniwe dan Kuyunjik, mereka menemukan ribuan lempengan tanah liat yang menjadi bagian dari perpustakaan kuno Asyurbanipal. Penemuan itu mengejutkan dunia karena tidak hanya membuka kembali sejarah bangsa Asyur, tetapi juga menghadirkan suara masa lampau yang selama berabad-abad terkubur dalam kesunyian. Para ahli kemudian berusaha menyalin dan menerjemahkan lempengan-lempengan tersebut. Di antara temuan itu terdapat catatan administrasi kerajaan, doa keagamaan, teks medis, astrologi, ramalan, hukum, serta kisah kepahlawanan yang telah ditulis berabad-abad sebelum zaman Asyurbanipal.
Salah satu temuan paling berharga adalah Epos Gilgamesh, sebuah karya sastra kuno yang memperlihatkan pandangan manusia tentang kehidupan, kematian, dan keabadian. Dari sinilah dunia modern mulai memahami betapa tingginya peradaban Mesopotamia dan betapa pentingnya peran Asyurbanipal dalam melestarikan warisan kuno tersebut. Ketika lempengan-lempengan itu dibawa ke museum dan diteliti lebih dalam, para sejarawan menyadari bahwa perpustakaan Asyurbanipal bukan hanya kumpulan tulisan biasa, melainkan sebuah sistem dokumentasi yang sangat teratur. Naskah-naskah disusun berdasarkan kategori tertentu seperti agama, sejarah, ilmu pengetahuan, dan administrasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahannya sudah ada konsep pengarsipan dan pengelolaan informasi yang mendekati sistem perpustakaan modern. Setiap naskah memiliki identitas dan penanda asalnya, dan sebagian diantaranya berisi catatan pribadi sang raja tentang urusan kenegaraan serta pengamatan terhadap fenomena alam dan mimpi. Banyak lempengan memperlihatkan bahwa Asyurbanipal bukan sekadar kolektor ilmu, melainkan juga seorang yang benar-benar memahami isi teks yang ia kumpulkan. Ia menulis surat kepada para pejabat di berbagai provinsi untuk mengirimkan salinan tulisan kuno dan bahkan meminta bahan-bahan dari kuil-kuil di Babilonia, Uruk, dan Nippur. Ia juga mencatat tafsir mimpi dan tanda-tanda langit yang dipercayai dapat memengaruhi nasib kerajaan. Semua itu menggambarkan bahwa pengetahuannya mencakup tidak hanya hal-hal duniawi tetapi juga spiritualitas yang dalam. Penemuan perpustakaannya menjadi tonggak penting dalam sejarah arkeologi dan filologi. Melalui naskah-naskah tersebut, bahasa Akkadia yang sempat hilang selama beribu tahun dapat dibaca kembali. Dari sinilah para ahli memahami cara berpikir bangsa kuno, sistem kepercayaannya, dan pandangan mereka tentang alam semesta. Maka tanpa disadari, Asyurbanipal telah menjadi jembatan antara dunia kuno dan dunia modern, antara masa lalu yang gelap dan masa kini yang tercerahkan oleh ilmu pengetahuan. Selain warisan tulisannya, kepribadian Asyurbanipal juga dapat dikenali melalui relief dan prasasti yang ditemukan di istananya. Gaya penulisan prasastinya memperlihatkan bahwa ia memandang dirinya sebagai alat kehendak ilahi, seorang raja yang dipilih para dewa untuk menjaga ketertiban dunia. Dalam teksnya, ia sering menggambarkan musuh sebagai simbol kekacauan dan dirinya sebagai pembawa keadilan. Ungkapan seperti itu menunjukkan pengaruh kuat dari ideologi Asyur yang meyakini bahwa raja bukan hanya penguasa politik tetapi juga wakil dewa di bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, Asyurbanipal tampaknya hidup di tengah kemewahan yang luar biasa. Istana di Niniwe dihiasi dengan gading, perunggu, dan batu mulia yang dikumpulkan dari negeri-negeri taklukannya. Di taman-taman istana, berbagai jenis tanaman eksotis ditanam sebagai simbol kekayaan dunia yang tunduk pada Asyur. Beberapa sumber kuno menyebutkan bahwa di dalam taman kerajaan terdapat hewan-hewan asing dari berbagai negeri seperti singa, unta, kuda Nubia, dan burung merak yang menjadi hiburan bagi keluarga kerajaan. Keindahan taman itu menjadi cerminan dari cita-cita Asyurbanipal untuk menjadikan Niniwe sebagai pusat dunia yang menampung seluruh kemegahan ciptaan. Namun di balik kemewahan itu tersimpan pula suasana tegang dan penuh kecurigaan. Seperti banyak raja besar pada masanya, Asyurbanipal hidup dalam dunia politik yang keras. Ia harus terus mewaspadai para bangsawan yang berambisi dan para jenderal yang menginginkan lebih banyak kuasa. Catatan administrasi memperlihatkan bahwa ia sering memerintahkan pengawasan terhadap pejabat tinggi dan menghukum mereka yang dianggap tidak setia. Kekuasaan yang begitu luas membuatnya harus berhadapan dengan ancaman dari luar dan dari dalam istananya sendiri. Di akhir masa pemerintahannya, catatan sejarah mulai jarang menyebut namanya. Mungkin karena usia yang semakin tua atau karena ia mulai menarik diri dari urusan militer. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di istana, mempelajari teks-teks kuno, dan menyerahkan sebagian tugas pemerintahan kepada pejabat-pejabat kepercayaannya. Dari sinilah muncul kesan bahwa akhir hidup Asyurbanipal diwarnai oleh kesunyian yang kontras dengan gemuruh peperangan pada masa mudanya. Sebagian sejarawan bahkan menduga bahwa tahun-tahun terakhirnya dipenuhi dengan tanda-tanda kemerosotan, baik secara politik maupun spiritual. Meski masa kejayaan Asyur berakhir tidak lama setelah kematiannya, bayangan nama Asyurbanipal terus melintasi waktu. Ia menjadi lambang dari ambisi manusia yang ingin menaklukkan dunia sekaligus memahami maknanya. Tidak ada banyak penguasa kuno yang mampu menyatukan ketajaman intelektual dan kekuatan militer seperti dirinya. Dalam satu tangan ia menggenggam pedang, dan di tangan lain ia memegang pena tanah liat yang mencatat rahasia zaman. Kini, ribuan tahun setelah kejatuhan Niniwe, dunia modern mengenang Asyurbanipal bukan karena kebrutalannya, tetapi karena warisan intelektual yang ia tinggalkan. Dari perpustakaan yang terkubur di bawah debu waktu, umat manusia menemukan kembali cerita tentang asal-usul mereka. Ia mungkin
mungkin telah mati sebagai raja yang terakhir dari kekuasaan besar, tetapi ia hidup sebagai simbol kebangkitan ilmu pengetahuan kuno. Di antara semua raja yang memerintah dengan pedang, Asyurbanipal dikenang sebagai satu-satunya yang memahami bahwa pengetahuan adalah bentuk kekuasaan yang tidak dapat ditaklukkan oleh waktu. Maka setiap kali arkeolog menggali tanah Mesopotamia dan menemukan lempengan baru, seolah suara Asyurbanipal kembali bergema dari masa lalu. Ia seakan berbicara melalui tulisan-tulisan itu, mengingatkan dunia bahwa sejarah bukan hanya tentang perang dan kerajaan, tetapi juga tentang upaya manusia untuk memahami dirinya sendiri. Disitulah letak keagungan sejati yang melampaui singgasana, melampaui tembok kota, dan melampaui kematian.